like that. Don't overthink it, why can't you stay here? Give me the call and I'll just be there like that. I don't understand it, but you keep me together when everything around me keeps me under pressure, yeah. It's so overwhelming, but I will wait forever so you can come and get it. I don't understand it, I don't understand. Kan Jumat nih, thanks God it's Friday. TGIM. Besok libur. Sekali lagi kali ya. Oke. Get boys. Thank you. Oke, sebelumnya terima kasih kepada SMA Negeri 48 Jakarta yang telah menyediakan tempat untuk Gen Voice mengadakan Gen Revolusi edisi ketiga, yaitu Revolusi Bijak Bersosial Media. Iya. Kita juga mau ngucapin untuk Koran Jakarta yang menjadi media partner acara kita, terus juga pihak sponsor yang support acara ini yaitu Hotel Santika Premier High Group Jakarta. Gitu teman-teman. Mungkin sambil menunggu Bapak Harjanto. Wakil kesiswaan ya Bu ya, betul. Mungkin kita ke Gen Voice dulu ya. Kita kenal dulu ya sama Gen Voice teman-teman. Kita untuk sambutan dari Gen Voice, Ibu Lili Spikawati, waktu dan tempat dipersilakan. Saya juga mau ucapkan bahwasanya event ini nih event yang nantinya tujuannya adalah untuk membina suatu komunitas. Jadi dari event-event yang sudah kita jalankan ini nantinya adik-adik SMA Negeri 48 ini kita masukkan ke dalam komunitasnya Gen Voice, di mana nanti kalian bisa misalnya mempublikasi untuk acara-acara pentas seni, acara-acara apalah yang ada di sekolah ini yang perlu untuk dipublikasikan, nanti kita bisa backup ya. Jadi tidak hanya publikasinya di internalnya SMA 48, tapi kalian bisa masuk ke media kita Gen Voice. Dan saya mau informasikan juga bahwasanya Gen Voice ini adalah platform media nasional yang udah lama, itu namanya Koran Jakarta, mungkin ada yang pernah dengar. Jadi Koran Jakartanya sendiri itu udah ada sejak tahun 2008. Dia media cetak sampai saat ini masih ada, dan kita juga di backup oleh sosial media online-nya juga, dan ada media online juga. Dan Gen Voice ini adalah media yang memang dikhususkan untuk Gen Z seperti kalian. Baik Ibu, Bapak dan Ibu sekalian, maaf agak terlambat, informasinya tadi jam 10 ya. Nah, berencana kita keluarkan. Baik Ibu, Bapak dan Ibu sekalian, nah, pada kesempatan ini untuk kegiatan bulan bahasa ya, bulan bahasa itu bulan yang dimana setiap orang punya kesempatan berekspresi ya Bu ya, dalam hal bakat ya, dalam kaitannya dengan bidang sastra ya. Aku butuh, jadi gini rulesnya, nanti aku butuh 4 orang maju ke depan ya, untuk jawab, nebak, gambar di depan. Nanti ketika salah, kelompoknya diulang lagi kalau nggak ada yang bisa ya. Gantian 4 lagi, ada 4 orang pemenang, nanti kita kasih hadiah. Wow, nggak sabar nih kali. Siap-siap nih yang merasa dirinya jago menebak emoji, langsung diri aja nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siap. Oh gitu ya, selamat ya. Kalau aku bilang pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Luar biasa gitu kali ya. Oke, coba aku bilang pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, satu kali lagi. Gen Voice. Voicing Indonesia. Oke, thank you, keren. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua pagi ini teman-teman.
Terima kasih, masih ingat tadi ya kalau ucap gen voice nanti dibalas dengan voicing the generation. Teman-teman, kita akan ngobrolin media sosial karena kan teman-teman pasti tadi semuanya juga banyak banget yang punya akun media sosial kan. Ada yang lebih dari 3, mungkin ada yang cuma 1, tapi rata-rata teman-teman pasti punya at least 1 akun media sosial di satu platform ya. Entah itu Instagram, Twitter, YouTube mungkin ada juga ya. Nah, di sini teman-teman tujuannya kita itu untuk berbicara bahwa jumlah jenis dan peruntukan media sosial saat ini itu sangat banyak. Ada yang tadi mungkin untuk kontennya video, kontennya berupa tulisan, teman-teman bisa bikin kalau di X atau Twitter kan suka bikin thread ya. Jadi bercerita gitu storytelling. Jadi bisa memfasilitasi siapapun yang ingin berbagi. Mau caranya dengan video, foto mungkin di Instagram, walaupun Instagram sekarang punya reels bisa juga video, tapi ada juga cuma dengan tulisan. Bahkan mungkin sampai yang bisa bikin akun anonim gitu ya. Jadi intinya bercerita. Bisa memfasilitasi kita semua untuk berbagi kepada siapapun, dimanapun, kapanpun ya. Nah teman-teman dari yang tadi udah punya waktu sebentar, sesaat ya, boleh tolong sharing ya? Ada yang mau sharing voluntarily? Apa yang kamu rasakan? Oke, bawaannya di apa kayak tidur di hutan gitu ya, hening ya, enak ya, nyaman ya. Oke, nah yang lain ada yang mau sharing lagi? Udah, cukup ya. Oke. Nah, ini ngomongin soal apa yang dirasakan. Teman-teman merasa nyaman kan kalau kayak tadi? Enak, tenang dong, ya kan ya. Nah, kita pun kalau misalnya bermedia sosial pengen kayak gitu kan, nyaman, tenang gitu ya, hening. Tolong tanamkan di pikiran teman-teman sekalian semuanya ya, mindset untuk bersosial media itu supaya kita mendapatkan tadi juga ketenangan gitu ya. Mungkin hening lebih ke nggak yang terlalu ribut, tapi kita tahu dan bisa fokus. Oh, saat kita menerima berita A, ya udah berita A ini, terus kita cari apa validasinya di mana. Atau saat kita ngobrol sesuatu, ya udah fokus, bukan melebar ke yang mana-mana. Misalnya kayak gitu ya, saat kita bersosial media. Dan kalau kita nggak kemudian mengaturnya, mengontrolnya dengan baik, bisa jadi nanti keterusan gitu. Nah, tadi kalau misalnya dari penelitian sendiri kan Dokter Kanudi juga bilang sebenarnya itu kalau bermedia sosial harus diperhatikan, diatur. Terus dari penelitian juga sebaiknya 30 menit sampai 1 jam aja per hari. Di sini ada nggak ya lebih dari 1 jam per hari? Angkat tangan? Ada, oke. Siap. Nah, teman-teman kalau misalnya di sini udah tadi tahu ada informasi itu, kira-kira mau mengurangi nggak waktu screen time-nya ya? Mengurangi ya, gitu. Karena berdasarkan riset global tadi ya, itu kan maksimal banget 60 menit. Jadi antara 30 menit sampai 60 menit per hari gitu. Jadi semoga nanti teman-teman bisa berkurang untuk screen time-nya. Kalaupun mungkin bertambah, digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Iya, ada tahu nggak table apa? Agak ini ya, Pak Rio bercanda. Boleh kakaknya? Itu ada, saya mau tadi dia jadi single. Oh iya. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, table manner itu adalah tata krama atau cara menggunakan instrumen informal di meja makan agar terdengar lebih sopan dan presentable di depan lawan berbicara atau di meja makan. Luar biasa. Keren banget. Calon menteri. Iya, amin. Iya, jadi untuk table manner sendiri adalah etika ketika kita makan, etika makan, ya. Untuk simpelnya. Penting nggak sih memang? Kenapa? Penting nggak kita dengan table manner ini? Nah, tuh aku tanya lagi, kira-kira menurut teman-teman semua, apakah materi ini penting nggak sih buat kalian? Penting ya. Penting banget kan ya. Misalnya kalian dapat undangan nih, undangan dari calon mertua. Iya. Gubernur mertuanya deh gitu ya. Abang atau Neng. Pak, ini Bang ada undangan dari ibu saya nanti makan malam diundang. Nah, penting nggak tuh table manner ini? Penting banget kan? Apalagi perempuan ketemu ibu calon mertuanya nanti, orang kaya makan begini. Jangan ya. Jangan ya, tadi kata Mbak Inga jangan ya. Jangan ya. Sudah menarik ya itu pembicaraan mengenai table manner itu sudah tahu etikanya. Sekarang tinggal minta beliau kapan prakteknya makan. Jangan hanya teori aja kan. Kita harus makan juga. Sudah benar jalannya media sosial. Apakah masih diperlukan jurnalistik itu? Nggak mendengar. Memang masih baca koran. Luar biasa.
makanya sekarang koran bekas aja mahal sekarang ini. Jadi sekarang ini koran itu diprediksi bakal mati. Tapi menurut saya ini hanya momen yang lewat aja. Karena pada waktu saya di astaga.com, belum ada yang lain ya, tahun 2000-an itu Astaga itu juga besar sekali tuh waktu itu media online ya. Kalau sekarang ya mungkin detik itu luar biasa peminatnya. Semua mengatakan eranya paper apa media kertas, majalah, koran itu mati. Ada beberapa media, yang pertama koran tentu itu yang terbit harian ya. Kemudian nanti ada majalah, bentuknya ada juga nanti tabloid. Sekarang ini berat bagi koran ya. Saya di Koran Jakarta ya. Ada lihat Koran Jakarta belum? Ini saya nggak jualan. Pernah ya? Luar biasa. Ini termasuk yang masih eksis ini. Pak Jokowi dia pagi baca ini. Kalau kita kritik dia telepon. Pentingnya koran apa? Kalau medsos itu bisa hoax. Banyak berita-berita yang tidak benar dan banyak berita-berita yang negatif. Itu sama sekali tidak ada di dalam koran. Koran itu harus benar, harus akurat, tidak negatif dan tidak cenderung memihak salah satu. Orang digigit anjing, berita bukan? Bukan. Berita itu kalau orang menggigit anjing. Berita. Kalau orang digigit anjing kan tidak biasa. Nah kalau orang menggigit anjing itu baru berita. Ini kejar-kejar anjing. Tapi anjing yang masih hidup, jangan yang mati. Nah,